minat pribadi. Yang pertama, penampilan. Ketika orang tumbuh dewasa, pria dan wanita telah belajar untuk menerima perubahan-perubahan fisik dan telah tahu pula manfaatnya. Dia sudah tahu bahwa penampilan yang menarik adalah potensi kuat dan pergaulan. Minat untuk meningkatkan penampilan mulai berkurang menjelang umur 30-an, ketika ketegangan dalam pekerjaan dan rumah tangga terasa kuat. Namun, minat akan penampilan muncul lagi jika mulai ada tanda-tanda kekuasaan. Yang kedua, pakaian dan perhiasan. Orang mengetahui bahwa penampilan itu penting bagi keberhasilannya di semua bidang kehidupan, sehingga sering menghabiskan uang dan waktu untuk pakaian dan perhiasan dalam penyelesaian pribadi maupun sosial. Minat ini tidak menjadi berkurang seiring bertambahnya usia. Selain meningkatkan penampilan, pakaian pada masa dewasa dini merupakan indikasi status sosial, simbol individualitas, prestasi sosioekonomi, dan meningkatkan daya tarik. Simbol kedewasaan. Orang dewasa muda biasanya berusaha menunjukkan kepada orang lain bahwa dia bukan remaja lagi, tetapi sudah sepenuhnya dewasa dengan hak-hak, keistimewaan, serta tanggung jawab yang menyertainya. Jika orang-orang muda itu telah memantapkan dirinya sebagai orang dewasa melalui pekerjaan, perkawinan, atau telah menjadi orang tua, kebutuhan akan simbol kedewasaan akan berkurang dan pudar. Selanjutnya, simbol status. Simbol status adalah tanda-tanda tertentu yang membedakan seseorang dengan orang lain. Bentuknya bisa berupa mobil, rumah dalam lingkungan bergengsi, keanggotaan klub, dan harga benda mewah lainnya. Rumah merupakan yang paling penting karena menunjukkan kemampuannya di mata orang lain. Mereka tertarik pada uang karena dapat memenuhi kebutuhan saat ini daripada untuk hari depan. Ada anggapan jika ia memiliki atau mengerjakan hal-hal yang dari kelompoknya, kepemilikan itu akan mempercepat penerimaan dari kalangan itu serta memantapkan kedudukannya. Agama. Peacock menanamkan periode usia 20 tahun sebagai periode dalam kehidupan yang paling tidak religius. Mereka jarang ke tempat ibadah dan berdoa. Tetapi jika sudah berkeluarga, minat ini kembali muncul karena dia ingin memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria. Saya dari Prodi BK Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai bahaya personal maupun sosial yang terdapat pada masa dewasa dini. Yaitu yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik ini terjadi pada masa dewasa dini juga tidak jauh berbeda dengan bahaya fisik pada masa kanak-kanak atau remaja. Bahaya fisik tersebut diantaranya adalah yang pertama cacat fisik, yang kedua itu kesehatan badan, lalu yang ketiga itu penampilan yang kurang menarik. Akibat dari bahaya fisik ini adalah datangnya perasaan frustasi dan ketidakpercayaan diri. Selain itu, bahaya fisik ini juga dapat mempersulit seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sosialnya. Lalu yang kedua yaitu bahaya keagamaan. Jadi, dua hambatan keagamaan yang terjadi pada masa dewasa dini yaitu yang pertama, penyesuaian diri pada suatu agama baru sebagai pengganti agama keluarga di masa kanak-kanak. Lalu yang kedua, tekanan dari sanak saudara suami atau istri untuk memeluk agama mereka dalam perkawinan campuran. Hambatan atau bahaya ini dapat mengganggu keadaan emosional individu pada masa dewasa awal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang berbagai bahaya personal maupun sosial yang terdapat pada masa dewasa dini. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun selanjutnya yaitu bahaya sosial. Banyak orang pada masa dewasa awal mengalami hambatan-hambatan yang bersifat sosial. Adapun 3 di antaranya adalah hal yang umum terjadi pada masa dewasa awal, yaitu yang pertama,
hambatan untuk bergabung dalam suatu kelompok sosial tertentu yang cocok pada individu tersebut. Adapun yang kedua yaitu rasa tidak puas atas peran yang ada di dalam suatu kelompok sosial. Adapun yang ketiga yaitu mobilitas sosial yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Adapun selanjutnya yaitu bahaya peran seks. Pada masa dewasa ini, seorang wanita lebih cenderung merasa lelah dan terperangkap dengan apa yang sedang dihadapinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia harus mengurus segala keperluan rumah serta mengalami konflik yang mendahulukan karir suami.